Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Barat kembali mencuat. Sebuah isu yang telah lama menjadi perbincangan, kini kembali menghangat di tengah masyarakat. Usulan ini bukan barang baru, namun resonansinya kali ini terasa lebih kuat. Hal ini memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan, dari tokoh masyarakat hingga akademisi, dari warung kopi hingga forum-forum resmi. Pro dan kontra beradu argumen. Gagasan membelah ranah Minang, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, didorong oleh harapan percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Sumatera Barat. Namun, di balik harapan itu, juga timbul kekhawatiran akan retaknya identitas budaya Minangkabau yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Para pendukung menyoroti lambatnya pembangunan di daerah pinggiran, wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh oleh kemajuan. Hal ini akibat rentang kendali pemerintahan yang jauh dari Padang, membuat pelayanan publik dan alokasi sumber daya menjadi kurang optimal. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai Sumatera Barat lebih dari sekadar wilayah administratif. Ini bukan hanya tentang batas-batas di atas peta. Ia adalah entitas budaya yang terikat adat dan nilai luhur, sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kekhawatiran utama adalah pemekaran bisa menggerus tatanan adat yang telah lama menjadi perekat sosial, serta melemahkan solidaritas sosial antar masyarakat. Perdebatan ini menempatkan ranah Minang di persimpangan jalan, sebuah titik krusial yang akan menentukan arah masa depan. Antara janji efisiensi pembangunan dan risiko lunturnya nilai budaya, sebuah dilema yang membutuhkan pertimbangan matang. Masa depan Sumatera Barat kini menuntut kebijaksanaan dan kearifan dari para pemimpin dan seluruh elemen masyarakat. Dalam mengambil keputusan besar ini, suara dari berbagai pihak harus didengar dan dipertimbangkan secara seksama. Para pendukung pemekaran wilayah sangat percaya dengan penuh keyakinan bahwa pembentukan provinsi baru akan secara signifikan mempercepat pembangunan infrastruktur, membuka jalan bagi kemajuan yang lebih pesat. Hal ini juga diyakini akan mendorong pemerataan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Dengan wilayah administrasi yang lebih kecil dan terfokus, pelayanan publik diharapkan menjadi jauh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terakomodasi dan direspon dengan cepat dan tepat. Alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat diyakini secara luas bisa menjadi stimulus ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan. Ini juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat dan secara signifikan menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemekaran juga dianggap sebagai solusi yang efektif atas masalah birokrasi yang lamban dan tidak efisien, yang seringkali disebabkan oleh jarak yang jauh dari pusat pemerintahan. Potensi besar sumber daya alam dan sektor pariwisata yang menjanjikan di daerah pinggiran diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Intinya, pemekaran dipandang sebagai jalan yang menjanjikan menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di balik janji pembangunan dan kemajuan yang ditawarkan, tersembunyi berbagai potensi masalah yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Penolakan terhadap pemekaran muncul dari berbagai kalangan, karena kekhawatiran mendalam akan retaknya solidaritas sosial dan budaya Minangkabau yang telah lama terjaga. Masyarakat khawatir identitas unik mereka akan terpecah. Pemekaran wilayah dikhawatirkan menciptakan sekat administratif yang baru, memisahkan yang dulunya satu kesatuan. Sekat administratif ini bisa dengan cepat berubah menjadi sekat sosial yang nyata, memicu sentimen kedaerahan yang sempit, dan berpotensi konflik antar wilayah. Biaya pembentukan provinsi baru juga dinilai akan membebani anggaran daerah dan nasional, mengalihkan sumber daya dari kebutuhan yang lebih mendesak. Hal ini berisiko menambah lapisan birokrasi yang kompleks tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
justru memperlambat pelayanan publik. Nilai-nilai adat yang luhur dan peran Ninik Mamak sebagai penjaga tradisi dikhawatirkan akan tergerus secara perlahan. Semua ini terjadi oleh logika administrasi modern yang seringkali kurang sensitif terhadap kearifan lokal. Batas-batas wilayah provinsi baru berpotensi bertabrakan dan tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah ada sejak lama. Hal ini memicu konflik horizontal terkait kepemilikan lahan dan sumber daya alam, serta melemahkan legitimasi institusi adat di mata masyarakat. Penolakan ini didasari keyakinan bahwa solusi pembangunan yang berkelanjutan tidak harus selalu melalui pemekaran wilayah. Pembangunan dapat dicapai melalui penguatan otonomi daerah yang lebih efektif dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Fokus utama seharusnya tetap pada pencarian solusi nyata yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan keutuhan dan kesatuan ranah Minang yang kita cintai. Keputusan pemekaran Sumatera Barat tak boleh diambil tergesa-gesa. Kajian komprehensif harus menimbang dampak ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara objektif. Partisipasi publik mutlak diperlukan. Suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Proses transparan dan dialog inklusif akan membangun kepercayaan dan legitimasi keputusan. Semua pihak perlu mengutamakan kepentingan jangka panjang dan keutuhan ranah Minang. Masa depan Sumatera Barat terlalu berharga untuk dipertaruhkan tanpa pertimbangan matang.